akan merubah jati diri manusia dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi super baik, yang tadinya taat menjadi super taat. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari Ramadan terus bergulir, maka semakin mantap keimanannya. Maka bisa dideteksi dan bisa dilihat orang-orang yang akan berhasil di bulan suci Ramadan. Hari semakin hari meningkat terus sampai nanti berakhir Ramadan, maka semakin terlihat jati diri manusia yang sesungguhnya. Siapa orang-orang yang muttaqin yang sesungguhnya, siapa orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, itu udah 19 malam 19 di soknya nambah. Alhamdulillah ya. Jadi ini orang-orang istiqomah semua nih ya. Orang-orang istiqomah, mudah-mudahan ya istiqomah. Ini akan terlihat karena transformatif itu perubahan. Jadi Ramadan semakin lewat sebenarnya semakin bertambah keimanan mereka, semakin dalam di dalam menjalankan aktivitas qiyamul lailnya, puasa Ramadannya, juga termasuk di dalamnya baca Quran. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini yang Allah hadirkan kepada kita, sesungguhnya Ramadan itu akan membentuk karakteristik manusia yang disebut dengan manusia muttaqin, manusia yang benar-benar takwa kepada Allah. Manusia yang takwa itu paling tidak mereka memiliki sifat di dalam diri mereka adalah sifat yang disebut dengan tawadu. Tawadu seiring dengan kata takwa itu sendiri. Huruf takwa itu diawali dengan kata tak. Tak di mana tawadu, semakin berendah diri. Kemudian warang, berhati-hati di dalam bertindak. Orang takwa itu sangat hati-hati. Kalau dia bicara hati-hati, kalau dia melangkah hati-hati, kalau dia makan minum juga hati-hati. Jadi kalau dia berbuka puasa itu sangat hati-hati. Apakah makan yang dia makan ini dapat memberi pengaruh dalam ibadah atau justru menjatuhkan dalam ibadah? Karena kalau orang-orang yang hanya mengandalkan nafsu, ketika dia berbuka itu ancaman yang terjadi. Kalau dia gak makan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, mereka hanya mengancam kalau puasa yang tidak diiringi dengan iman dan takwa. Jadi puasanya ancaman. Nanti pas buka baru apa saja dikumpulkan dia makan. Ada lontong-lontong dimakan, ada asinan-asinan dimakan, ada kolak-kolak dimakan, ada es-es diminum, apalagi semua dia makan. Itu namanya puasa ancaman. Nah, puasa ancaman itu bisa dilakukan masih ada ini. Ada ngancam dia puasa. Kalau orang yang beriman bertakwa gak begitu. Dia puasa itu mikir hati-hati. Kalau makan bisa membangkitkan gairah ibadah dia di dalam qiyamul lail, maka itulah dia sesungguhnya. Dia hanya makan sedikit saja agar nanti ibadah tarawihnya kencang. Kalau orang yang banyak makan tuh biasanya tarawih juga malas, Pak. Karena puasa itu kata para ulama yang disebutkan orang yang berpuasa itu adalah orang yang bisa mengekang berlebihan makan minum. Itu orang puasa. Fudulut ta'am wassalat, berlebihan makan minum itu akan dikekang oleh orang berpuasa. Kalau dia berbuka, dia hanya sekedar saja karena untuk menopang dirinya beribadah qiyamul lail kepada Allah. Kalau udah kenyang duluan biasanya ngantuk, sudah malas tarawih itu. Betul. Apalagi tarawih 23 ya udah malas. Kalau orang yang bukan iman, tapi kalau orang punya iman jangan 23 100 rakaat boleh. Itu orang yang beriman. Betul deh. 23 kecil, tapi kalau orang yang tidak diiringi dengan iman makan banyak, 23 udah puyeng duluan ya. Yang ada ikut jamaah hitungin surat tuh. Iman masih alhamdulillah. Lama banget tahapan. Dia pengen tahapan buru-buru sudah. Tapi kalau orang yang beriman gak terasa bagi mereka di dalam melaksanakan qiyamul lail. Maka kita bersyukur berada di negara Indonesia ini, bersyukur sudah. Kenapa? Buka kita itu standar. Kalau kita berpuasa, bukanya kita, berdoa maghrib kita itu standar. Walaupun
rata-rata orang Indonesia kalau diberi jadwal imsakiyah pasti yang dilihat apa? Bukanya. Ya, jadwal ajar waktu berbuka, ajar maghrib itu yang dicari. Ya, ajar maghrib dia cari waktu berbuka jam berapa? Amat nanti waktu imsak jam berapa? Kalau bisa dimundurin dah, kan begitu. Orang Indonesia rata-rata begitu. Nah, kalau kita banding dengan negara-negara Eropa, jauh lebih hebat mereka puasanya. Kenapa? Siangnya lebih lama. Norwegia itu puasanya 22 jam. Bayangkan, siangnya lebih lama ketimbang malamnya. 22 jam Norwegia. Kenal Norwegia? Kenal Norwegia? Kata siapa? Datang 40. 22 jam puasanya Norwegia. Swedia 20 jam. Argentina 16 jam. Arab Saudi 13 jam. Indonesia 12 jam 30 menit. Paling bontot dia 12 jam 30 menit. Tapi ada yang paling ringan lagi, negara Rusia bagian timur. Puasanya 1,5 jam. Matahari cuma lewat doang. Habis sahur 1,5 jam langsung buka dia. Mau begitu? Mau begitu? Pergi ke Rusia semua. Saudara yang dirahmati Allah, pemerintah Arab Saudi, ulama-ulama Saudi melihat negara Rusia bukanya cuma 1 jam sampai 1,5 jam, maka turun fatwa. Kata ulama Saudi, bagi negara Rusia ikuti negara terdekat yaitu Arab Saudi. Maka bukanya 13 jam sama dengan Arab Saudi, dikiaskan oleh fatwa ulama. Ada sebagian orang Rusia yang Muslim mengikuti fatwa itu. Ada juga sebagian yang nggak ngikutin. Dia ngikutin sunnah alam aja deh. Udah dikasih begini, kok malu gak bersyukur. Biasanya orang begitu kayak model adik gitu. Dia malah milih yang 1,5 jam. Dia nggak mau pilih fatwa ulama begitu. Ya, saudara yang dirahmati Allah, kita bersyukur tuh di Indonesia cuma 12,5 jam. Maka ikutin saja. Maka isi hari-hari Ramadan kita dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu senang berbagi. Jangan pelit, jangan pikir. Senang berbagi itu merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah sebagus-bagus orang yang dermawan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasul adalah manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi kata Siti Aisyah, begitu datang Ramadan, super kedermawanan Rasulullah bagaikan angin cepat gitu. Mau menghabiskan terus apa yang dia punya untuk berbagi, itu Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang berbagi di bulan Ramadan gak akan pernah berkurang. Yang ada Allah lipat gandakan dan beri keberkahan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau berbagi di bulan suci Ramadan. Kedermawanan itu timbul, maka Ramadan ini harus peka, saudara. Ya, harus peka berbagi, terutama memberikan makan orang-orang berbuka, makan sahur itu penting. Nah, itu menjadikan fitrah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sudah deh, yang namanya dermawan, kita sering mendengar kata dermawan.